Saudara-saudari terkasih, saya mau bicara tentang keluarga, yaitu tentang akar kekerasan dalam rumah tangga. Ketika sebagai imam muda, saya sungguh bingung menghadapi suami istri yang berantem atau berkelahi. Kasus seperti itu semakin membuat saya yakin bahwa kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu sungguh nyata di depan mataku. Tidak hanya berita sensasi di koran dan televisi. Hal ini juga dilakukan bukan hanya oleh orang yang beragama lain, tetapi justru oleh orang-orang Katolik yang notabene adalah pengikut Kristus, Sang Nabi yang tidak mengenal kekerasan, non-violence. Beranjak dari pengalaman seperti itu, saya berani menambahkan satu poin dalam penyelidikan kanonik bagi pasangan yang hendak menikah. Saya biasanya mengatakan atau mengajukan pertanyaan, walaupun tidak ada dalam berkas penyelidikan kanonik. Apakah mereka memiliki kebiasaan hidup dalam kekerasan ketika masih kanak-kanak, remaja, atau masa mudanya? Bila memang hal itu terjadi menjadi kebiasaan, maka saya minta mereka untuk berjanji bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi, baik terhadap satu sama lain maupun terhadap anak-anak mereka. Pernah terjadi seseorang menelpon saya sekitar jam 3.30 subuh. Satu pasangan ingin bertemu dengan saya pada hari itu juga. Istrinya tidak tahan lagi hidup bersama karena seringkali dipukuli oleh suaminya. Singkat cerita, ia ingin bercerai. Biasanya saya menanyakan calon pengantin tentang kata apa yang tidak boleh diucapkan suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Jawaban mereka adalah kata cerai. Bila kata ini terus-menerus diucapkan, akan terasa sebagai teror bagi yang menerima atau yang mendengarnya. Maka tidak heran kalau pada saat itu sang suami merasa tidak tahan mendengar. Lalu akhirnya satu tamparan keras mendarat di pipi sang istri. Terkadang terasa aneh, pipi yang biasa disun dengan mesra atau dicium dengan hangat sebagai tempat pernyataan rasa sayang malah dapat menjadi tempat pelampiasan rasa jengkel dan benci. Ketika saya tanyakan mengapa sampai tega melakukan itu, justru jawabannya karena si suami tidak tahan dengan ancaman cerai dari sang istri. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya berupa tamparan atau lainnya,
namun juga bisa berupa kata-kata. Kata-kata dapat dikategorikan sebagai ancaman, penghinaan, perendahan, jorok, kasar, keras, dan sebagainya. Harus dihindarkan dan bahkan dihapus dari kosakata atau kamus kehidupan suami istri. Apalagi pada saat anak-anak berada di antara mereka. Sepatah kata yang kasar dapat melukai hati, dan sepatah kata yang halus dapat menyembuhkan. Pemilihan kata dalam bahasa komunikasi suami istri penting untuk diperhatikan, yaitu yang memuji, yang menghargai, yang ramah, sopan, halus, dengan nada rendah, dan volumenya yang lemah. Tidak malah sebaliknya, berteriak-teriak dengan suara keras sampai terdengar di seluruh RT atau kompleks perumahan. Bila ini terjadi pada orang Katolik, bagaimana keluarga itu diharapkan dapat memberi kesaksian kasih Kristus? Padahal inilah identitas otentik seorang Kristiani. Semua orang akan tahu bahwa kita murid-murid Yesus apabila kita saling mengasihi. Apabila antara suami istri saja tidak mampu menunjukkan perilaku kasih, lalu apa yang bisa diharapkan dari mereka sebagai orang tua dari anak-anaknya? Lalu apa yang bisa ditunjukkan kepada sesama yang ada di sekitarnya? Perempuan pun karena dampak negatif atau penyalahartian dari emansipasi berani melawan dan menghajar suami dengan kekerasan. Kini tidak lagi seperti zaman bahula, hanya para istri yang takut pada suami, tetapi semakin ada deretan suami yang justru takut pada istri. Dalam kenyataan bisa terjadi istri merendahkan suami. Hal ini lebih mudah terutama bila sang istri memiliki penghasilan, apalagi melebihi penghasilan suami. Suami istri diciptakan oleh Allah setara atau sepadan. Maka istri bukan subordinasi atau bawahan, atau lebih rendah, atau konco wingking, teman yang berada di belakang dalam bahasa Jawa. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena tidak ada pengakuan atas kesamaan derajat antara suami dan istri. Tanpa pengakuan pihak yang merasa diri lebih berkuasa akan mengatur yang lemah, yang lebih tinggi akan menginjak yang rendah, dan yang terhormat akan mengejek yang hina. Dalam iman kepada Kristus, baik pria maupun perempuan sama-sama terhormatnya dan memiliki derajat yang sama pula. Rasa hormat inilah yang harus ditanamkan dalam-dalam di hati lubuk para suami istri. Cinta kasih adalah sesuatu yang paling indah, karena tanpa cinta kasih segala sesuatu tiada artinya. Letak keindahan cinta kasih
terdapat dalam hidup yang saling menghargai. Karena para suami istri saling menerima sebagai anugerah Allah yang sangat berharga, tentu tidak akan sampai terjadi sikap mengabaikan atau apalagi menyia-nyiakannya. Tambah lagi, akan sangat menjijikkan apabila terjadi menyakiti satu pihak ke pihak yang lain, baik secara fisik maupun secara kata-kata verbal. Bahkan bukti atau yang menyuburkan kasih adalah korban, sebagaimana ditunjukkan Yesus sendiri dengan wafatnya di salib. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Suami istri dalam bahasa Jawa disebut garwo sigaraning nyowo, artinya belahan jiwa atau nyawa. Maka dalam kasih seharusnya mereka tidak saling menuntut, apa yang bisa kamu berikan padaku, tapi sebaliknya saling memberi, apa yang bisa ku berikan kepadamu. Melakukan kewajiban, mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban dari suami istri tentu saja mustahil, sebab pada akhirnya akan terjadi pertengkaran. Mereka sebaiknya setia berpegang pada prinsip kasih itu memberi dan bukan menuntut. Menuntut itu perilaku egois, dan orang yang egois tentu hanya memikirkan dirinya sendiri, dan ini berarti ia belum pantas dan belum siap untuk menikah, apalagi membangun keluarga. Karena cepat atau lambat perceraian itu tinggal menunggu waktu. Sesudah sehari-hari atau sewaktu-waktu percekcokan terjadi dan menjadi menu utama. Semoga pasangan suami istri Katolik sudah disiapkan dengan baik dan dijauhkan dari tragedi kekerasan dalam rumah tangga. Tuhan memberkati kita. Amin.